Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam untuk Ibu Mary selaku dosen pengampu dan teman-teman semuanya juga selaku audiens. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 Manajemen Finance Publik K02 kelas karyawan akan mempresentasikan mengenai materi implementasi inovasi penggunaan aplikasi pelayanan digital untuk survei kepuasan masyarakat atau SKM pada Kelurahan Panggongangan, Kota Madiun, Jawa Timur. Mohon kiranya teman-teman dapat menyimak dengan sesama presentasi kami dari pembahasan yang akan kami berikan. Next sekali. Nah, ke belakang ya? Latar belakang. Start dulu Gali, sebentar. Anggota dulu. Oh ya, sorry. Oke, di sini anggota kita kelompok 5 terdiri dari Larasita Belanggraini, Rudi Cahyono Putro, Fitri Winarti, ada Rizka Meliana, Wahyu Pratama, dan saya sendiri Muhammad Galimansyah. Untuk kelompok 5, anggota kami terdiri dari 6 orang ya teman-teman. Baik, untuk slide ketiga dan keempat akan dibacakan oleh teman saya, Saudari Ade Rizka. Silakan Ade Rizka, bisa dibacakan. Terima kasih Kak Laras. Latar belakang. Dalam memberikan pelayanan, pemerintah dituntut untuk memberikan sebuah pelayanan prima kepada publik dengan menerapkan rangkaian inovasi, khususnya menerapkan manfaat penggunaan teknologi pelayanan yang prosesnya apabila pelayanan sudah sesuai harapan pengguna layanan baik dari segi kebutuhan, maka dapat dikatakan pelayanan tersebut merupakan pelayanan prima yang berkualitas. Berdasarkan instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003, Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government membuat berbagai instansi pemerintah termasuk pemerintah daerah mulai mengadopsi tersebut dengan berbagai metode dan tahapan. Salah satunya dengan memberikan pelayanan yang akses yang dapat diberikan pada masyarakat menggunakan transformasi manfaat teknologi digital informatika. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana implementasi layanan melalui inovasi aplikasi SKM. Kedua, apa tujuan dari layanan inovasi aplikasi SKM. Ketiga, bagaimana analisis level layanan penggunaan inovasi aplikasi SKM menurut teori Zetam dan Bittner tahun 2002. Keempat, apa kelebihan dan kekurangan dari layanan inovasi aplikasi SKM. Baik, terima kasih Ade Rizka. Untuk slide selanjutnya, kelima dan keenam akan dibacakan oleh teman saya, Saudari Fitri Winarti. Baik, untuk Kak Fitri Winarti, silakan dibaca. Pembahasan aplikasi SKM. Dinamika layanan yang terjadi membuat penyempurnaan dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat yang ada di setiap tahapannya menjadi langkah awal Kelurahan Panggongangan melakukan implementasi inovasi survei kepuasan masyarakat menggunakan media berupa aplikasi yang dapat diakses secara online oleh masyarakat umum, khususnya daerah Panggongangan, Kota Madiun dalam era yang sudah berbasis digital ini. Aplikasi ini juga berisikan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik. Tujuan dari inovasi aplikasi SKM. Yang pertama, untuk mengetahui dan mempelajari tingkat kinerja di Kelurahan Panggongangan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Yang kedua, untuk mengetahui harapan dan kebutuhan dengan pelayanan melalui data dan informasi tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif. Yang ketiga, untuk mengetahui tingkat kepuasan pelayanan dan evaluasi melalui hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik.
Yang keempat, sebagai sarana pengawasan bagi masyarakat terhadap kinerja pelayanan di Kelurahan Pangongangan. Yang terakhir, sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baik, terima kasih untuk penjelasannya Kak Fitri Winarti. Untuk slide selanjutnya, ke-7 dan ke-8, akan dibacakan oleh teman saya, Saudara Gali Manshu. Silakan Gali untuk membacakan dan menjelaskan mengenai slide yang akan dibacakan. Oke, di sini digambarkan ya gambar aplikasi SKM survei kepuasan masyarakat. Di sini tertera papan nama, usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, jenis layanan. Jenis layanan itu misalnya KTP, akte kelahiran, sertifikat, surat keterangan, dan lain-lain. Analisis aplikasi SKM berdasarkan level pelayanan teori Jet-Hamel dan Bittner 2002 tahun 2002. Sebelum merujuk ke teori analisis, kita ketahui bahwa layanan inovasi digital berupa aplikasi survei kepuasan masyarakat ini sebagai suatu layanan pada level operasional dikarenakan aplikasi ini diterapkan baseline atau garis awal untuk perantara antara masyarakat dan instansi. Selanjutnya, analisa kami terhadap teori Jet-Hamel dan Bittner 2002 adalah sebagai berikut. Menurut Jet-Hamel dan Bittner, kualitas pelayanan publik dapat diukur melalui capaian 2 harapan dari masyarakat. Pertama, desired service, yaitu kepercayaan tentang pelayanan yang diterima dan pelayanan yang seharusnya diterima. Pada konteks ini, inovasi aplikasi SKM selain berfungsi sebagai suatu pengawasan, juga sebagai akses yang dipercaya untuk tolak ukur penilaian berdasarkan pendapat pribadi masyarakat mengenai kinerja instansi maupun kebutuhan yang ada. Pelayanan yang seharusnya diterima yaitu dengan aplikasi SKM masyarakat mampu menyalurkan pendapat dan penilaian mengenai pelayanan yang diterima. Yang kedua, adequate service, yaitu ketika pengguna layanan dapat menerima pelayanan atas kemampuan instansi penyelenggara dengan keterbatasan kemampuan yang ada. Pada konteks ini, pelayanan SKM tentunya sebagai perantara yang jika di dalamnya terdapat pendapat atau penilaian negatif dengan keterbatasan ini, instansi yang terkait pada aplikasi SKM dapat melakukan evaluasi dan peninjauan agar layanan ke depannya berjalan baik. Baik, terima kasih Gali untuk pembacaan slide-nya. Untuk selanjutnya mohon di next Gali. Baik, untuk slide mengenai kelebihan aplikasi SKM akan dibacakan oleh saya sendiri. Untuk poin pertama, dengan berbasis aplikasi dapat diakses masyarakat secara online. Kelebihan dari SKM. Tentu saja akan mempermudah efisiensi dari segi waktu dan juga dari segi tempat ya. Untuk opsi kedua, sebagai wadah yang dapat mensalurkan pendapat dan penilaian masyarakat. Untuk poin ketiga, setiap data penilaian dan pendapat yang diterima akan menjadi bahan evaluasi instansi pemerintahan. Untuk selanjutnya, yang terakhir, keempat, membangun partisipasi masyarakat secara tidak langsung. Baik, untuk selanjutnya, slide mengenai kekurangan dan juga kesimpulan akan dibacakan oleh teman saya, Saudara Rudi Cahyono. Kepada Rudi, silakan dibaca slide-nya dan dijelaskan. Oke, terima kasih. Gangguan lagi nih. Bentar. Di sini saya akan membaca slide ke-10, yaitu kelebihan aplikasi SKM. Dengan berbasis aplikasi dapat diakses masyarakat secara online, tentu saja akan mempermudah efisiensi dari segi waktu, tempat. Dalam segi waktu dan tempat, sebagai wadah yang dapat mensalurkan pendapat dan penilaian masyarakat. Sehabis itu, setiap data, penilaian, dan pendapat yang diterima akan menjadi bahan evaluasi instansi, membangun partisipasi masyarakat secara tidak langsung,
Sehabis itu kekurangan aplikasi SKM, banyak masyarakat Madiun yang belum mengetahui akses aplikasi SKM ini. Seperti umumnya suatu aplikasi-aplikasi SKM terkadang mengalami error sistem, belum adanya jaminan terhadap data pengguna yang mana dapat menyebabkan aplikasi menjadi rawan akan kebocoran data penggunanya. Baik, terima kasih. Sehabis itu dibacakan oleh teman saya selanjutnya. Oke, baik. Untuk kesimpulan dan saran, maaf sedikit revisi akan dibacakan oleh teman saya, Saudara Wahyu Pratama. Kepada Bang Wahyu, silakan Bang bisa dibacakan dan dijelaskan mengenai kesimpulan dan saran dari presentasi ini. Terima kasih, Kak Laras. Kesimpulan. Sebagai upaya untuk mewujudkan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima, tentunya membutuhkan keselarasan dengan menerapkan rangkaian inovasi dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat yang ada di setiap tahapannya. Menjawab itu, Kelurahan Pangongan melakukan implementasi inovasi survei kepuasan masyarakat menggunakan media berupa aplikasi digital yang dapat diakses secara online guna instrumen penilaian dan evaluasi kinerja pelayanan dan kebutuhan publik, di mana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Dengan analisis Mal dan Bitner 2002 sebagai acuan, layanan aplikasi SKM ini dapat dinilai memenuhi harapan masyarakat meliputi dessert serta adequate service. Mohon maaf Bang Wahyu, mungkin suaranya bisa lebih jelas lagi. Baik. Untuk yang saran, baik bisa di next aja. Habis. Next kali. Kali ini Ras habis, nggak bisa lagi. Masih kerekam kan ya? Mohon maaf. Sorry, saran. Itu tuh. Ah? Ada saran. Ini masih kerekam kan ya? Masih? Oke. Baik, untuk saran saya aja yang akan membacakan slide ini. Saran kami setelah menganalisa implementasi inovasi layanan penggunaan aplikasi survei kepuasan masyarakat ialah dirinci sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui setiap pelayanan memiliki tolak ukur kekurangan. Tentu saja kekurangan pada aplikasi SKM ini ke depannya mampu menjadi bahan evaluasi oleh institusi yang terkait. Yang kedua, Kelurahan Pangongangan senantiasa memberikan sosialisasi masyarakat, khususnya kepada masyarakat yang tinggalnya berada di lingkup lingkungan tersebut. Yang ketiga, diperlukannya jaminan terhadap data pengguna agar masyarakat merasa aman dan menghindari atau meminimalisir dari kejadian kebocoran data. Baik, terima kasih untuk partisipasi Ibu Mary dan juga teman-teman sekalian dalam menyimak presentasi yang kami berikan. Kami sadar betul presentasi ini memang belum bisa dikatakan hal yang sempurna. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Sekian, selanjutnya untuk sesi diskusi, pertanyaan teman-teman bisa memberikan pertanyaan melalui kolom komentar di channel YouTube yang akan kami upload. Baik, terima kasih untuk semua anggota kelompok 5. Saya akhiri presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.